Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Ya, jadi kali ini Bro Lur main ke lahan petani buncis yang terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Dukun. Dan saat Bro Lur sedang main ke lahan, nah di sini saya menjumpai daun yang seperti ini nih. Ini ada juga yang daunnya juga kenampakannya persis juga seperti yang di bawah tadi. Nah ini juga udah yang parah. Nah kira-kira apa yang terpikir dari sahabat sulur semua jika melihat daun seperti ini? Pasti lebih condong ke penyakit karena memang kenampakannya seperti serangan jamur. Tetapi untuk serangan seperti ini ternyata ini bukan karena penyakit. Nah, kenapa bukan karena penyakit? Nah, ini bisa sahabat sulur semua lihat. Untuk daun yang mengalami kering dan seperti membusuk ini, ternyata pada bagian bawahnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ternyata daunnya lebih tipis. Nah, ini paling terlihat. Jadi lebih tipis sehingga tentu kalau terkena paparan sinar matahari berlebih, akhirnya bisa mengering. Karena mungkin juga untuk jaringan bawahnya ini sudah tidak bisa menyuplai kebutuhan air dan nutrisi karena memang jaringannya sudah ditipiskan dan dimakan oleh sesuatu. Karena jaringannya tipis dan kena sinar matahari akhirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Tentu kalau ditambah kena hujan maka jamur akan lebih mudah masuk. Nah, kira-kira kenapa kok bisa jaringannya menjadi lebih tipis seperti ini? Nah, ini kalau sepengalaman kami biasanya ini disebabkan oleh namanya ulat, terutama oleh ulat jengkal. Nah, bukti lain untuk membuktikan kalau ini serangan ulat, ini ada daun yang bolong-bolong. Nah, ini juga seperti kenampakan dimakan ulat, ini juga terlihat. Nah, apa yang membedakan kok ini tidak sampai bolong, hanya jaringannya ditipiskan, sedangkan ini bolong? Kalau dari kami sendiri berpendapat kalau untuk jaringan yang tipis ini ulatnya masih kecil atau mungkin masih baru netas, instar 1. Jadi tentunya tidak secerakus untuk ulat yang sudah dewasa. Jadi jaringannya hanya dimakan yang pada bagian bawah saja. Nah, mungkin coba kita cari ulatnya bersama-sama. Nah ini sahabat sulur semua, ulatnya ini namanya ulat jengkal dan kebetulan ini juga baru pada proses makan. Nah, bisa dilihat juga ini buktinya, dia menimbulkan lubang yang pada jaringan atasnya ini nggak dimakan. Nah, kelihatan kan ini, yang dekat tulang daun utama ini. Nah, mungkin juga di sekitar sini pasti ada gejala yang lain. Kita coba amati bersama. Nah, ini juga serangan ulat dan kemungkinan untuk yang untuk yang coklat-coklat ini, kemungkinan ini dulu adalah ngengat dewasanya, dia bertelur di sini, di bagian coklat-coklat ini. Dan ini larvanya menetas, kemudian dia menjadi ulat kecil-kecil dan kemudian dia memakan jaringan dari epidermis dan mesofil daun. Nah, kenampakannya seperti ini, menjadi tipis ya ini jaringannya sahabat sulur semua. Dan dilihat kalau dari atas kenampakannya seperti ini, kayak tipis-tipis seperti ini. Nah, memang serangan ulat itu kalau dia sudah masuk biasanya memang sangat meresahkan karena kan setiap ngengat itu biasanya dia pada suatu tempat bisa bertelur sampai ratusan. Bahkan di beberapa jurnal, beberapa jenis ngengat itu bisa bertelur sampai ribuan. Nah, karena jumlahnya itu yang sudah banyak, jika kemasukan ngengat, maka tentu untuk pengendaliannya itu juga tergolong susah. Nah, kemudian untuk mencegah dan solusinya gimana? Kalau mencegah, sahabat sulur semua bisa membuat yang namanya light trap. Jadi light trap itu adalah jebakan di mana dia mengandalkan cahaya dan bawahnya itu ada seperti bak penampungan air, di mana kan untuk ngengat sendiri biasanya tertarik dengan cahaya. Nah, itu nanti light trap bisa dipasang pada malam hari, dihidupkan cahayanya, kemudian para ngengat-ngengat nanti akan mendekat ke cahaya tersebut. Karena dia mendekat cahaya dan di bawahnya ada bak air, akhirnya
si ngengat tersebut akan jatuh ke air dan nanti lama-kelamaan dia akan mati. Nah, ini juga terbilang cukup hemat ya, karena sekali membuat light trap nanti bisa dipasang terus di lahan. Jadi ini juga keberlanjutan, dan mengingat satu ngengat itu bisa bertelur ratusan hingga bahkan beberapa ngengat itu ribuan. Tentu saya rasa ini juga cukup efektif, karena mengingat satu ngengat itu kalau sudah masuk juga bisa bikin tanaman ya kayak gini, bolong-bolong seperti ini. Kemudian kalau mengatasinya sudah masuk bagaimana? Nah, kalau sudah masuk ke tanaman seperti ini, tentu untuk pengendalian yang cepat memang cocoknya menggunakan insektisida. Nah, kalau untuk insektisidanya sendiri, mungkin kalau yang tergolong ekonomis itu ada contohnya seperti imidacloprid atau metomil. Nanti juga bisa di rolling atau mix dengan golongan organofosfat seperti dimetoat atau asefat. Nah, nanti mungkin untuk contoh produk dagangnya, mungkin kalau imidacloprid bisa pakai Narador, metomil bisa pakai tifoli atau lanate, kemudian kalau dimetoat bisa pakai santoat atau distan, kalau asefat pakai zafat, kira-kira seperti itu. Itu untuk mungkin yang tergolong cukup ekonomis. Tetapi kalau mau yang sekalian bagus, bisa pakai bahan aktif yang cukup terbaru seperti contohnya Brovanillida. Nah, itu memang terkenal kasta tertinggi buat serangan ulat. Kalau Brovanillida contohnya ada kayak Simegra atau Brovea. Kalau bawahnya Brovanillida ada Cyantranilyprol. Nah, itu juga cocok buat ulat. Contohnya ada kayak Preza. Tapi memang kalau obat yang kelas tinggi juga harganya lebih mahal. Jadi perlu mengingat disesuaikan dengan harga value tanaman. Kalau tanamannya memang punya value tinggi dan dirasa nanti produktifnya bagus, mungkin pakai obat yang kasta tertinggi mungkin cocok. Tapi kalau juga value-nya dan harganya mungkin tidak terlalu berpotensi tinggi, nah nanti mungkin pakai harga yang murah. Penting selalu di rolling dan ditambahkan perekat. Mungkin bisa pakai perekat yang ada di pasaran seperti loader. Memang kalau untuk ulat lebih baik mencegahnya, dan mungkin penggunaan light trap walaupun dirasa sepele dan mungkin tidak sekelihatan dari penggunaan insektisida, tetapi kalau dicegah dulu daripada nanti ngengat atau kupu-kupunya itu udah masuk dan bertelur walaupun satu ngengat, nah itu nanti kan satu ngengat aja udah bisa bertelur ratusan, makanya perlu dicegah sedini mungkin. Nah, mungkin sekian yang bisa Bro Lur sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini saya main ke lahan di Magelang dan saya menjumpai daun yang kecoklatan seperti ini dengan jaringan bawah yang ditipiskan. Kira-kira jaringan bawah ditipiskan seperti ini. Nah, ini dengan gejala lain, yaitu daun yang lain berlubang-lubang, banyak ditemui daun yang lain berlubang-lubang. Nah, gejala ini dikarenakan oleh ulat, terutama tadi kami menjumpai langsung ini. Dia adalah ulat jengkal, dan memang ini memakan, ini terlihat juga memakan bagian epidermis dan mesofil daun. Nah, kalau sudah terserang ulat sebenarnya lebih baik dari awal itu dicegah dengan, mungkin kalau dari saran kami bisa menggunakan light trap buatan sendiri. Kemudian kalau sudah masuk bagaimana? Kalau sudah masuk bisa menyemprotkan insektisida. Kalau yang versi ekonomisnya bisa pakai imidacloprid atau metomil. Kemudian nanti juga bisa dimix atau rolling dengan bahan organofosfat seperti asefat atau dimetoat. Tapi jika teman-teman ingin menghendaki obat ulat dengan efektivitas dan mungkin juga harganya lumayan mahal, nanti bisa pakai bahan aktif Brovanillida. Dan kemudian untuk obat ulatnya sendiri lebih baik campurkan dengan larutan pembasah, penembus, dan perata seperti mungkin kalau contohnya di pasaran loader. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.